Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Lugi Pratama, NIM 19050705414. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul A Review on Exergy Analysis of Solar Electricity Production. Oke, kita masuk ke bagian abstrak. Meningkatnya area yang telah terinstal teknologi panel surya di seluruh dunia memberi kita gambaran tentang energi yang tidak terbatas potensinya. Dalam hal ini, yang dibahas yaitu energi matahari. Cahaya matahari dan energi panas dapat menyediakan listrik yang cukup yang dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Selain itu, fotovoltaik atau PV surya telah dikembangkan untuk konversi energi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah membuat review yang komprehensif tentang analisis eksergi dan penilaian kinerja berbagai macam sel surya yang digunakan untuk memproduksi listrik. Eksergi dapat digunakan untuk menilai dan meningkatkan sistem energi dan dapat membantu dengan lebih baik dalam pemahaman mengenai energi dari matahari. Untuk sekilas info ya teman-teman, PV itu adalah sel surya. Masuk ke bagian teori singkat. Eksergi adalah fungsi keadaan termodinamika yang memungkinkan idealnya bagian maksimum yang tersedia dari segala bentuk energi yang ditentukan, tanpa melanggar hukum pertama dan kedua termodinamika. Analisa energi. Q0 sama dengan VOC dikali ISC dikali FF. VOC adalah tegangan rangkaian terbuka, ISC adalah arus hubung singkat, dan FF adalah faktor atau persamaan faktor. FF sama dengan VM dikali M per VOC dikali ISC. Eta sama dengan VM kali IM per IS dikali A. Efisiensi energi PV didefinisikan sebagai rasio antara tegangan rangkaian terbuka dengan arus hubung singkat dan radiasi matahari pada permukaan fotovoltaik. Analisa eksergi. J0 sama dengan VOC dikali ISC dikali FF. Sigma E dot in sama dengan sigma E dot out. Sigma E dot in sama dengan sigma E dot out plus sigma E dot loss plus sigma E dot irreversibility. Kehilangan dalam kualitas energi ini disebut kehilangan eksergi. Kehilangan eksergi tersebut juga disebut irreversibilitas. Klasifikasi produksi listrik dari energi matahari. Di bawah ini ada bagan-bagannya atau grafik. Solar radiation dibagi menjadi 3 proses produksi, yaitu thermal production, electric production, dan electric and thermal production. Untuk thermal production menggunakan satu sistem, yaitu solar collector, menggunakan water dan air atau air dan udara. Untuk electric production menggunakan 2 sistem. Yang pertama, photovoltaic system atau PVS menggunakan crystalline silicon cell, polycrystalline silicon cell, dan thin film cell. Untuk sistem yang kedua menggunakan concentrated solar power, menggunakan concentrated photovoltaic atau CPV, power generator concentrated solar, concentrated solar thermoelectric, dan untuk electric and thermal production menggunakan satu sistem, yaitu hybrid system, menggunakan photovoltaic per thermal collector atau PVT, concentrated photovoltaic per thermal collector atau CPV per T. Masuk ke perkembangan sejarah sistem dan teori PV dan PV per T. Klasifikasi kolektor PV per T atau photovoltaic per thermal. Photovoltaic per thermal dibagi menjadi 4 kategori, yaitu PV per T air atau udara, PV per T liquid atau cairan, concentration PV per T atau PV per T terkonsentrasi,
dan New Generation PV per T atau PV per T generasi terbaru. Untuk PV per T air dibagi lagi menjadi dua kategori, single flow dan double flow. Dan untuk perkembangannya yaitu channel below PV dan channel above PV. Untuk PV per T liquid atau cairan dibagi menjadi dua kategori lagi, natural circulation dan forced circulation. Dan untuk perkembangannya sheet and tube dan box channel. Untuk PV per T generasi terbaru dibagi menjadi tiga kategori, PCM based, nano fluid based PV per T, TEG based PV per T. Dan untuk concentration PV per T atau PV per T terkonsentrasi belum ada kategori terbaru karena ini adalah PV per T yang dikhususkan untuk riset mendalam. Kolektor udara PV per T. Fotovoltaik udara mengandalkan flow untuk aliran udara untuk menambah efisiensi distribusi thermal pada PV yang pada ujungnya ini akan menjadikan energi yang menyeluruh pada setiap sel yang bisa menghasilkan arus listrik lebih stabil. Tetapi dalam teori pada lapangan, PV ini kurang efektif karena distribusi thermal yang menyeluruh dapat memperpendek umur dari lapisan glass atau kaca. Kolektor cairan PV per T. PV seperti ini mempunyai sistem yang terfokus pada fluida yang berperan sebagai absorber atau peredam. Yang hasil redaman tersebut dapat menghasilkan energi yang lebih besar. Dengan seperti itu, output arus listrik dari PV liquid juga lebih besar. Dan PV ini adalah jenis yang banyak digunakan pada tahun 1998 sampai 2003 karena memiliki eksergi dan energi balance yang sangat baik serta hasil termoekonomik yang selaras dengan energi yang dihasilkan. Concentrating Solar Power atau CSP teknologi. Di bawah ini ada grafik eksergi efisiensi dan fluid velocity atau aliran fluida dan efisiensi eksergi. Memusatkan energi cahaya matahari ke penerima atau receiver dan mengubahnya menjadi panas. Panas menggerakkan siklus termodinamika konversi. Konversi yang dimaksud adalah mengubah energi cahaya matahari menjadi panas, yang kemudian digunakan untuk elektrolisis dari fluida dalam PV supaya memicu sel untuk menghasilkan arus listrik. Sistem tersebut digunakan untuk mengurangi energi loss sesuai dengan perhitungan dari analisa eksergi. Sistem fotovoltaik. Di bawah ini ada bagian dari CPVT atau Concentrating Photovoltaic Thermal dibagi menjadi tiga bagian, yaitu System Integration, CPVT Focused, Component Improvement Focused. Untuk CPVT dibagi menjadi dua, Low Concentration yang meliputi Lumination Concentrator, Holographic Optic, Booster Reflector, dan CPSS. Untuk bagian High Concentration meliputi Line Focus dan Point Focus. Masuk ke bagian pengaruh eksergi pada sistem energi. Penggunaan eksergi digambarkan sebagai ukuran untuk mengidentifikasi dan menjelaskan manfaat energi dan teknologi berkelanjutan. Eksergi dapat digunakan untuk menilai dan meningkatkan sistem energi, dan dapat membantu dengan lebih baik dalam memahami pemanfaatan energi hijau, dengan memberikan lebih banyak informasi yang berguna dan bermakna dari hasil analisa yang diberikan energi. Eksergi dengan jelas mengidentifikasi peningkatan dan pengurangan efisiensi dalam termodinamika solar electricity atau pembangkit listrik tenaga sel surya. Eksergi juga dapat mengidentifikasi lebih baik dari pemanfaatan lingkungan dan termoekonomik. Tindakan untuk meningkatkan efisiensi energi dapat mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi energi losses atau kehilangan energi. Dalam lingkup metode eksergi, aktivitas tersebut mengarah pada peningkatan efisiensi eksergi dan pengurangan kehilangan eksergi, baik emisi limbah eksergi
ataupun konsumsi eksergi internal. Kesimpulan, dari awal hingga akhir telah dijelaskan tentang sistem pembangkit tenaga surya atau solar electricity, mulai dari sejarah, sistem, dan perkembangan dari zaman ke zaman. Maka didapat beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut. 1. Produksi energi listrik dari teknologi surya sedang berkembang pesat dan lebih populer dalam beberapa tahun terakhir karena kelebihannya seperti bersih energi dan peningkatan efisiensi dengan penurunan biaya investasi. Yang dimaksud dengan bersih energi adalah PV tidak mengeluarkan polusi ataupun asap ataupun gas beracun dan sebagainya. 2. Analisis eksergi juga merupakan alat yang efektif untuk menganalisis keefektifan sistem PV per T. Dalam beberapa tahun terakhir, kolektor surya hibrida menjadi lebih populer karena kegunaannya untuk banyak aplikasi. 4. Efisiensi sistem PV masih rendah, jadi sistem CSPT bisa lebih cocok dari sudut pandang produksi listrik dan lebih sesuai dengan hasil analisa termoekonomik CSPT tahun 2006. Produksi energi tahunan tertinggi dibentuk hingga sekitar 800 kWh dan yang terendah dibentuk sekitar 350 kWh. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Tentunya jurnal yang saya angkat juga memiliki kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Kelebihannya adalah sebagai berikut. Jurnal ini mengulas secara lengkap tentang solar electricity atau pembangkit listrik tenaga surya. Analisa eksergi dan energi sangat rinci dan lengkap. Kemasan jurnal memiliki penjelasan yang sangat lengkap karena menjelaskan dari sejarah hingga perkembangan sel surya saat ini. Untuk sekedar informasi saja teman-teman, di jurnal yang saya angkat ini sangat banyak rumus eksergi dan juga energi, tetapi saya hanya menampilkan rumus-rumus utama karena jika saya tampilkan semuanya itu akan memperbanyak slide dari PowerPoint saya dan akan memperlama waktu presentasi. Kekurangan, terdapat istilah-istilah asing sehingga pemahaman menjadi susah bagi pembaca yang awam. Beberapa rumus yang digunakan tidak diberi keterangan yang jelas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Dan mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman, tuliskan saja di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.